Ya, kameranya Ya, diaktifkan ya. Orang iya terus, kameranya diaktifkan ya. Habis tatas nanti Umda ya. Umda siap-siap. Ayo. Insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Artinya semua manusia berada dalam kerugian. Hai orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk Ya, terus syarat keduanya ya, ayat menyimpulkan isi ayat tadi. Atas. Ya, Pak. Atas. Ya. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam Kameranya diaktifkan. Kameranya diaktifkan. Bentar, Pak. Biar kelihatan wajahmu ya. Halo. Apa ini? Ya, jam pelajaran. Jadi ini Pak Kadi, Pak. Ayo. Tatas. Oh, malah diam aja kamu. Sudah. Iya, Pak. Ya, wah. Iya. Ini waktunya habis nih, menunggu kalian jawaban kalian. Ayo. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu 1. Beriman kepada Allah, 2. Beramal soleh atau amal kebajikan, 3. Menasihati untuk kebenaran, untuk kesabaran. Oke, yang lain Umda, sekarang gantian Umda. Tatas nanti kalau nggak ada yang jawab, misalnya teman kalian tidak ada yang jawab, nanti kalian Tatas baca semua ya. Umda. Ayo Rano, bocah. Sarno, halo. Nggak ada yang respon. Oke, Tatas. Faradila, nggak ada lagi anaknya. Oke, Tatas sekalian terus. Nah, sekarang slide ketiga selanjutnya. Tatas lanjut. Ya, Pak, bentar, muter. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan serta amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik maupun orang lain. Terus iya, baca ayatnya, dalilnya. Ya, aku ini seandainya mangkat ini lah. Ayo. Di sekolah rotin amal miskola dorotin royero, artinya maka biji sawi saya dia akan melihat balasannya. 7. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah biji sawi, dia akan melihat balasannya. Iya, lanjut terus Tata sampai selesai.
Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. 2. Amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. 3. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Oke, lanjut. Artinya langsung baca artinya. Bentar. Oke. Artinya dari Abu Dzar Oke, lanjut. Junadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali pencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka baik. Oke, lanjut. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai generasi muda Islam, ketahuilah bahwa amal soleh ada 3 macam, yaitu amal soleh terhadap manusia, amal soleh terhadap lingkungan alam. Oke, lanjut. Ini terakhir. Masih 2 soal lagi. Lanjut. 2 manfaat amal soleh. 1. Diberi ampunan dan pahala besar oleh Allah. 2. Diberi tambahan petunjuk. 3. Kehidupan yang baik dan lakukan dosa-dosanya. 5. Dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Oke, lanjut atas. Karena ada pengaruh daya tarik. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah suudzon atau buruk sangka. Oke, terakhir ini. Artinya langsung. Oh, artinya ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing ke yang lain. Pertama dimulai tahun 19 di negara Inggris. Belum selesai. Suaranya putus-putus. Oke, langsung yang terakhir. Ketika itu Artinya ya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dosa. Dah, Pak. Oke, terima kasih Tatas ya. Terima kasih presentasinya. Oke, saya simpulkan ya bahwa di materi ini itu bab 6 tentang amal soleh. Apa yang tadi dijelaskan disampaikan oleh Tatas ya, terkait dengan amal soleh. Amal soleh itu artinya apa sih ya? Amal itu artinya suatu perbuatan atau perilaku ya. Kemudian soleh itu artinya baik. Kemudian ketika digabung, amal soleh berasal dari kata amilus yang artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Jadi belum dikatakan amal soleh ketika hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi amal soleh itu ya bermanfaat bagi dirinya dengan orang lain yang sesuai akal, Al-Quran serta As-Sunnah. Contoh begini, Tatas hari ini mempresentasikan dari materi, kemudian
dia menyampaikan semua yang ada di slide-nya, kemudian menjelaskan ya manfaatnya apa untuk dirinya, manfaatnya dia semakin paham apa yang dia sampaikan. Kemudian manfaat bagi orang lain yang tadinya belum mengerti, setelah dijelaskan oleh Tatas menjadi mengerti. Ini contoh kecil, contoh yang amal soleh, yaitu berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Ini berkaitan dengan ilmu, atau bisa yang berkaitan dengan ibadah. Contoh lagi, misalkan Faradila di rumah atau di kompleksnya, ya di lingkungannya dan mengadakan pengajian, kemudian Faradila ikut menjadi panitianya, ikut menjadi pelayan apa yang menunggu di depan menyambut tamu. Nah, ini artinya dia bermanfaat juga untuk dirinya, yaitu dia bisa berbagi kepada semua orang, bisa membantu orang lain. Kemudian untuk dirinya, dia menjadi semakin pede, menjadi percaya diri. Akan tetapi dari amal soleh ini ternyata ada perbuatan yang berlawan arah. Artinya ketika amal soleh itu artinya baik, kemudian ada amal yang buruk yang disebut dengan amal sayyi'ah. Amal sayyi'ah ini amal yang akan mendatangkan mudarat bagi dirinya ataupun orang lain. Contoh amal sayyi'ah, mencuri ya, atau kalian tidak mengikuti pelajaran meskipun pelajaran daring, sama saja. Cuman bedanya kalau daring kan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi kita sudah difasilitasi baik itu prasarana ataupun yang lainnya. Ya, dengan fasilitas ini kita manfaatkan untuk berbagi ilmu ya, untuk belajar ya. Jangan mentang-mentang ini libur gara-gara pandemi corona ya. Pembelajaran ya, lewat online. Ini orang ketok iki ora ngerti, terus ora mlebu. Lah ini termasuk amal yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Sama saja ketika bapak ibu guru, misalkan bapak ibu guru mengajar kalian lewat daring ya, seperti inilah, seperti saya. Kemudian kalian dipanggil di absen, kok tidak ada jawabannya, itu termasuk amal sayyi'ah. Kalian sama saja menyeremehkan. Pak, sinyalnya nggak ada, Pak, kendala sinyal. Kalaupun ada kendala sinyal ataupun yang lain, kalian bisa menghubungi. Biar apa? Biar bapak ibu guru itu tahu ya, tahu, oh ini anak ini, oh udah tidak menjawab ketika dipanggil, diundang, di absen. Tapi ya tidak mungkin toh, tidak mungkin sinyal itu akan sulit terus. Sinyal itu kadang baik kadang enggak, tapi kebangetan sekali ketika bapak ibu guru memanggil kalian, absen kalian sampai bolak-balik ketika mau pelajaran ataupun mau selesai tidak ada jawabannya. Itu namanya bukan kendala sinyal, tapi ada kesalahan pada dirimu ya. Kalaupun tidak ada sinyal, bisa mencari sinyal yang bagus di sekolah ada apa-apa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti pelajaran. Pak, kuota habis, Pak, HP rusak. Sekolah sudah memfasilitasi. Ketika kalian meremehkan hal-hal seperti ini, berarti kalian sudah melakukan amal sayyi'ah. Padahal kalian tahu enggak, amal sayyi'ah itu amal yang dilakukan oleh setan. Berarti ketika kalian melakukan amal sayyi'ah ini, amal buruk ini, berarti kalian adalah teman setan. Alhamdulillah, jangan sampai. Oke anak-anak, saya lanjutkan. Setiap perbuatan, perilaku kita, tindak tanduk kita ya, yang kita kerjakan, kita lakukan, itu akan mendapatkan balasannya. Walaupun sebiji sawi, ataupun biji yang kecil ya, biji yang kecil sekali, ataupun debu yang kecil, itu akan mendapatkan balasannya. Ini tercantum pada Quran surat Al-Zalzal ayat 78. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, aktivitas
Siapa yang mengerjakan kebaikan maka akan mendapatkan kebaikannya, ataupun sebaliknya, siapa yang mengerjakan keburukan akan mendapatkan balasan keburukan. Ini paling penting ya anak-anak. Amal perbuatan kita itu akan diterima ketika ada 3 unsur ini ya. 3 unsur ini, 3 syarat ini. Apa itu syaratnya, Pak? Yang pertama, amal soleh itu harus tahu ilmunya. Contoh, kalian mau sholat ya. Sholatmu akan sah kalau kalian tahu syarat rukunnya, caranya yang baik, hal-hal yang membatalkan dan sebagainya, itu tahu semua. Dan kalian sudah mempelajarinya, sudah mendapatkan di bangku SMP ini ya, di bangku sekolah. Kemudian selain itu apalagi Pak? Selain amal itu ada ilmunya, harus ada ilmunya. Yang kedua ya, amal itu harus dikerjakan dengan ikhlas ya. Karena lillah, karena Allah. Jadi kalian sholat, kalian sedekah, kalian ibadah itu semua karena Allah, bukan karena yang lainnya ya. Kemudian ketiga, harus dilakukan sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis. Sholat, contohnya sholat ini ya, saya berbicara sholat karena kalian orang Islam ya. Sholat itu sudah ada petunjuknya, sudah ada perintahnya ya, bagi Al-Quran maupun hadis ya. Jadi ketika kalian tidak mau sholat ya, jadi sama saja kalian sudah melanggar perintah Allah. Apa hukumannya Pak? Hukumannya siksaan ya. Nanti ketika kalian sudah meninggal dunia, kalian akan menyesal karena tidak melaksanakan ibadah. Orang yang sudah mati itu anak-anak, mereka ingin sekali dihidupkan kembali walaupun 1 menit hanya untuk beribadah. Tapi ketika orang sudah meninggal, sudah tidak ada bisa dihidupkan kembali di dunia, tapi akan dihidupkan ketika hari kiamat nanti. Ketika hari kiamat nanti, semua manusia dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan dari kuburnya, dan semua